Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abdul Latif Salim Azfar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kubel Kamung. Nah, mungkin pada video sebelumnya kita membahas bagaimana pengolahan data menggunakan Kubel Kamung dan penjelasannya juga sudah ada. Silahkan teman-teman tonton. Nah, kita menggunakan data bekas dari Kubel Kamung. Data bekas dari Touchplot ya. Nah, untuk Kubel Kamung sendiri cukup ribet ya. Karena banyak yang harus dihitung, tapi nggak seribet itu. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pengolahan data, kita lihat dulu di sebelah kanan terdapat satuan ya, dimana HV pangkat Y sama dengan A dalam kurung HV kurangi EG diturunkan menjadi FR terhingga HV akar Y sama dengan A dalam kurung HV. Nah, untuk FR sendiri itu merupakan satuan dari Kubel Kamung, sedangkan untuk alpha HV itu merupakan satuan dari Touchplot. Nah, karena di sini kita menggunakan Kubel Kamung, maka kita menggunakan yang FR ini. Nah, untuk FR sendiri rumusnya seperti bisa teman-teman lihat di sini di bawahnya, di mana FR atau sebagai yang diketahui sebagai Kubel Kamung function ya, itu K per S, di mana K sama dengan 1 dikurangi R pangkat 2 dan takut teman-teman kurang jelas. Nah, 1 dikurangi R pangkat 2 dan untuk S ini merupakan 2 dikali R. Nah, maka dari itu tentu saja kita membutuhkan reflektans ini, R ini. Nah, terus kok kenapa di sini kan udah ada reflektans? Nah, data reflektans yang ada di sini merupakan data dalam bentuk persen. Maka dari itu, simpelnya kita tinggal masukkan rumusnya. Berarti ini reflektans itu merupakan B. B dibagi 100. Udah, sesimpel itu untuk reflektans. Nah, untuk yang selanjutnya, K sama dengan 1 dikurangi R pangkat 2. Nah, kita langsung saja, di mana K-nya itu merupakan K sama dengan dalam kurung 1 dikurangi reflektans. Berarti reflektans ada pada kolom F dalam kurung pangkat 2. Enter. Nah, sudah. Untuk scattering ya, kita tinggal dikalikan 2 saja. Jadi tinggal 2 dikali E. Nah, enter juga. Nah, untuk Kubel Kamung ini data yang dibutuhkan itu K per S ya, teman-teman. Nah, maka ya sama, simple. Kita tinggal, karena K ada pada kolom G, maka tinggal G dibagi S-nya ada di kolom H. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini, untuk yang FR tidak terhalangkan. Oke, untuk yang FR HV pangkat 2 ini yang mana nanti akan dijadikan sebagai Y dan yang ini Kubel Kamung ini sebagai X. Nah, karena HV ini merupakan energi, nah jadi teman-teman yang belum mengolah data Kubel Kamung, mengolah data Touchplot-nya, maka teman-teman harus diolah terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus mengkalikan untuk mengolah energi sendiri. Teman-teman membutuhkan 1240 dibagi absorbansi. Dibagi wavelength. Jadi teman-teman tinggal masukkan 1240 dibagi di sini
wavelength-nya itu adalah kolom A, maka dibagi A. Sudah, sama ya teman-teman. Nah, karena kita sudah diketahui FR-nya berapa, ini nih si kubel kamung ini, si FR ini. Lalu HV-nya sudah diketahui, mohon maaf di sini. Maka tinggal kita masukkan saja rumusnya, di mana FR, di mana ini itu sama dengan FR, berarti I dikali HV, HV ini berarti ada di kolom D, kurung tutup, pangkat 2. Mohon maaf, salah menuliskan. Dalam kurung I dikali D, kurung tutup, pangkat 2. Seperti ini teman-teman. Nah, sebentar, sepertinya ada kesalahan. Oh, di sini pantas saja. Nah, di sini bukan E ya, di sini F. Oke. Di sini F, di sini kita enter lagi. Ups. Ini harus di ini lagi, G per H. Ini juga, ini lagi. Oke. Ini ya teman-teman data yang sebenarnya. Tadi salah masukin, nggak tahu ini auto ininya tidak nyala. Mungkin saya lupa buat ini. Oh, buat teman-teman yang tidak ada ininya, fx ininya, maka teman-teman bisa menggunakan klik kanan, set column value ya, atau control key bisa lah ya. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, nah data si dua data ini, si data yang dari kubel kamung ini, yang FR ini akan dijadikan sebagai Nah, setelah kita mendapatkan data ini, si data ini akan dijadikan sebagai Y, dan energi ini akan dijadikan sebagai X. Nah, buat teman-teman yang belum ngeset energi ini sebagai X, maka teman-teman bisa klik kanan, set as X ya. Atau teman-teman yang pakai 2020 ke atas atau 2021, kalau tidak salah bisa langsung setting di sini. Bisa X, Y, Z. Nah, ini sebagai ininya. Kalau kita udah dapat data ini, tinggal kita kontrol, klik, kontrol, sama ini, klik. Nah, jadi dua data ini diblok. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman datanya. Aduh, ya udah, ini menghalangi. Kita hilangin dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya ini udah ada garisnya. Nah, setelah kita masuk ke sini, maka kita harus menarik garis lurus di sini. Teman-teman bisa pakai garis manual, ditarik seperti ini. Seperti itu bisa. Ataupun teman-teman menggunakan suatu metode yang lebih modern gitu ya. Yaitu kita zoom in terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan select data. Kita ambil data nih dari puncak yang sebelah sini. Data dari puncak sebelah sini sampai sekitaran sini. Oke. Nah, kalau datanya kita sudah dapat, kita tinggal klik analyze. Kita klik analyze. Di sini ada fitting, langsung ke fit, linear fit, kita langsung open dialog. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, teman-teman harus set di fit curve path-nya itu span to full axis range. Jadi biar nanti panjang terus sampai akhir. Oke. Nah, oke, ternyata datanya nggak sebagus itu ya teman-teman. Dimana regresinya di 9
ya. Ternyata oke, apakah kita bisa geser datanya? Oke, enggak ya. Oke, enggak apa-apa. Karena regresi datanya sudah seperti itu, maka di sini kita tinggal ini aja. Karena kita sudah dapat regresinya. Oke, karena kita sudah dapat regresinya, maka kita langsung select data ya, teman-teman. Screen reader. Kita pakai screen reader bisa, pakai select data bisa. Nah, kita klik di sini. Tak. Oke. Ternyata di sini masih 0,822. Sebentar. Oh, mohon maaf. Dikarenakan datanya nggak dimulai dari 0, maka kita harus setting dulu data ini dimulai dari 0. Scale dimulai dari 0. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Nah, karena kita udah dapet, kita langsung di sini. Kita gunakan data screen reader, kita masuk di sini. Ya, kira-kira di sini kan ya garisnya. Datanya ya, bisa teman-teman lihat X sama dengan 3,1520. Dimana Y-nya sama dengan 0. Berarti kita benar-benar di titik 0-nya itu ya teman-teman. Jadi untuk datanya itu band gap-nya itu sama dengan 3,1520 elektron volt. Nah, ini teman-teman. Oke, kita kecilin. Jadi karena kita sudah diketahui, maka band gap menggunakan kubel Kamung, metode kubel Kamung, yaitu berada pada 3,1520 elektron volt. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.